Oke, silakan Yoke. Oke Pak, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi kita bersyukur kepada Tuhan dan pagi hari ini sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Bapak, kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan bahkan perkenananmu dalam hidup kami. Hingga kami ada hari ini Tuhan, terima kasih. Kami mau kembali menikmati hadirat-Mu bersama-sama dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada bersama di setiap musim hidup. Pernah kau biarkan sendiri. Adalah bersama, tak pernah ragukan kasihmu. Bersama semua berkenan yang terbuka hatiku. Kau yang tidak besar perlindungan bagiku. Kau ada bersama kami. Jangan bersama di setiap musim hidup. Jangan tak pernah dibiarkan olah kekuatan kami. Ada bersama, tak pernah ragukan kasihmu. Oh, bersama semua beri anugerah besar bagiku bersama Bapa bersama
melimpah bagi kami ya Allah. Terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu Tuhan. Syukur bagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Allah, sungguh baik,
Terima kasih Yesus, kami sembah yang terbaik. Kau beri yang terbaik. Engkau bersama. Terima kasih. Yesus, kami terus serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajaib. Kami percaya Tuhan ketika hidup kami ada di dalam tangan, maka tangan-Mu yang perkasa yang besar itulah yang menjaga seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan hidup kami aman di dalam. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Kau Allah pembuat mukjizat, Kau Allah yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku memang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aku akan menjaga ya. Kau hidupku yang ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan ada yang bagi Tuhan ada yang tahu kisahnya dan diangkat ini hidup kami Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku berkata saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kami ada karena kau menjaga kukuhan karena kau hidupku ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada mujizatnya di setiap bagiku. ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiap bagi ku diangkat dan diberikan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
bagi mujizatnya disembah bagi diangkat dan diberikan. Mari kita mau naikkan pujian ini lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, ya Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Karena kau terjaga kuat, karena kau menopang hidup kami Tuhan, hidup ditentukan oleh bagi Tuhan. ada bagi yang tahu mujizatnya disediakan bagi itu ku diangkat dan diberikannya bagi Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang mungkin mujizatnya disediakan bagi ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus, terima kasih. Kami akan bersama hidup kami, bahkan kami menjaga kami. Karena kalian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kau tahu Tuhan, dalam setiap musim-musim hidup kami, Kau ada bersama dengan kami. Kau ada ketika kami kuat, Kau ada ketika kami lemah. Tapi tangan yang sama Tuhan, itu yang topang kami sampai kami hari ini. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat penyertaan di dalam hidup kami. Yang Kau Tuhan yang layak kami andalkan di dalam hidup ini. Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Mau belajar Tuhan dari Tuhan. Mari kembali kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Harapan ada buat hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan, Bu Mir. Ya, terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar ya Pak? Oh ya, ya terima kasih. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sudah sampai pada Matius pasal 12. Saya nggak akan bacakan semua Matius 12 ini ya Bapak Ibu, karena perikopnya aja ada 8. Saya hanya mencatat satu perikop itu firman Tuhan yang saya dapat apa ya Bapak Ibu. Jadi perikop pertama itu judulnya begini, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah Bapak Ibu, ceritanya itu pada hari Sabat kalau orang Yahudi itu sangat dikhususkan sehingga murid-muridnya yang memetik bulir gandum dan memakan pada hari Sabat itu sudah menjadi perhatian orang-orang Farisi dan mereka sudah mulai menegur Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam perikop 1 itu saya mendapatkan di ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dari firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan kepada kita. Tuhan menyatakan keinginannya bahwa Tuhan itu menghendaki belas kasihan. Kita harus memiliki belas kasihan. Jadi kalau kita mempunyai materi untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bagi Tuhan itu yang lebih besar adalah kalau kita mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang termarginasi. Nah gitu ya Bapak Ibu, maksud Tuhan itu Tuhan menghendaki belas kasihan. Kemudian perikop yang kedua, memang keberadaan Tuhan di muka bumi ini pelayanannya hanya sebentar ya Bapak Ibu. Kalau hitungan tahun hanya sekitar 3,5 tahun melayani. Jadi pada saat itu di perikop 2 disebutkan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah pekerjaan Tuhan di muka bumi pada saat itu adalah menyampaikan firman dari Bapa Surgawi, kemudian banyak ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan, dan Tuhan juga menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyembuhkan orang sakit. Bahkan hari Sabat juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang.
Nah, kenapa manusia itu sangat diperhatikan oleh Tuhan sampai ada beberapa perumpamaan ya di sini, seperti di ayat 11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, ayat 12 lah yang menjadi perhatian bagi saya Bapak Ibu. Saya bagikan bahwa ayat 12 itu mengatakan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Ya Bapak Ibu, kita itu sangat berharga bagi Tuhan. Dikatakan bahwa kita sebagai biji mata Allah, biji mata Tuhan itu sangat dilindungi. Tuhan itu care kepada kita. Bahkan apapun ya keperluan kita Tuhan penuhi. Tuhan itu sangat maha kuasa Bapak Ibu ya. Maha kuasa yang sangat sekali. Jangan diragukan itu. Jadi perikop 2 ini mengatakan bahwa jiwa-jiwa manusia itu lebih berharga. Kemudian perikop ketiga, judul perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Pada ayat yang ketiga ini kita mengacu, kalau di footnote-nya itu Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Jadi memang Tuhan Yesus ini keberadaannya di muka bumi ini sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala ya. Seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu, saya bacakan ya, Yesaya pasal 42. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus pada jauh sekali sebelum Tuhan Yesus itu turun ke bumi. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ayat 1 dari Yesaya 42 sampai 4 itu mengatakan gini, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku, roh huruf besar ya Bapak Ibu, ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bapak Ibu, ini adalah ajaran Tuhan yang harus kita pegang ya Bapak Ibu. Kita itu juga harus seperti Tuhan, belajar seperti Tuhan. Kita menegakkan hukum ya Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Menegakkan hukum itu hukum Tuhan terutama ya. Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu kita tegakkan, artinya kita selain memperkatakan, kita juga harus melakukannya dalam hidup kita. Itulah menegakkan hukum Bapak Ibu. Nah, hukum itu kalau kita hidup dalam suatu negara juga hukum yang ada di satu negara itu. Ya Bapak Ibu. Karena hukum itulah yang menjadi patokan dari apa-apa yang akan kita kerjakan.
Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan itu menegakkan hukum, jadi tidak merubah-rubah hukum, Bapak Ibu. Hukum sudah ditetapkan oleh Bapa Surgawi, ada di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh merubah-rubah semau-mau kita, tapi kita menegakkannya, memperkatakan dan melakukannya. Itu yang dimaksud menegakkan hukum. Kemudian perikop yang keempat itu judulnya Yesus dan Beelzebul. Emang Bapak Ibu, orang-orang Farisi itu mengejek terus kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan, diejek bahwa Tuhan itu katanya di ayat 24 itu mengatakan orang-orang Farisi itu yang mendengarnya Tuhan berkata itu, orang-orang banyak berkata setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan yang buta dan bisu itu, anak-anak murid Tuhan itu mengatakan, dan orang yang banyak itu, orang banyak ya, bukan anak Tuhan aja, bukan murid Tuhan saja, orang banyak ya, itu takjub ya, dan berkata, ia ini agaknya anak Daud. Dan memang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus itu akan lahir dari keturunan Daud. Tapi orang Farisi itu mengejek, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, Bapak Ibu, setiap pikiran manusia itu diketahui oleh Tuhan. Apakah pikiran kita itu jahat ataukah pikiran kita itu baik. Tetapi kalau kita setiap hari seperti saat ini, kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menegakkan hukum Tuhan, itu kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam perikop keempat ini, di ayat yang ke-30 Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus mengatakan begini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah Bapak Ibu, ini juga kaitannya dengan perintah yang tadi, menegakkan hukum. Tuhan itu menegakkan hukum dan kita itu harus menegakkan hukum bersama Tuhan. Kita juga mengumpulkan jiwa-jiwa bersama Tuhan. Itu yang saya dapat Bapak Ibu dari ayat 30. Kemudian perikop yang kelima itu adalah judulnya Tanda Yunus. Memang Bapak Ibu ya, keberadaan Tuhan Yesus di muka bumi ini, dari Tuhan Yesus belum datang, itu setan itu sudah gentar sebenarnya. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus itu sungguh datang ke muka bumi, maka karya Tuhan yang ajaib di kayu salib itu tidak dapat dikalahkan oleh setan. Bahkan setelah mati Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, itu Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Tuhan Yesus merampas segala rantai belenggu iblis yang dikenakan pada manusia, itu dilepaskan oleh Tuhan. Maka apalagi terlebih pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit Bapak Ibu, nah itu iblis tidak berkutik Bapak Ibu. Bahkan kemarin juga pada hari Selasa ya, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit itu banyak cara dipakai oleh Tuhan Yesus
untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau orang itu berinisiatif, Bapak Ibu, seperti wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, itu dia begitu mendengar nama Yesus, dia berusaha mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Pada saat menjamah jubah Yesus itu, padahal itu kan orang banyak. Kenapa Tuhan Yesus tahu dan menoleh? Karena ada energi yang keluar dari Tuhan Yesus dan menyembuhkan ibu yang sakit pendarahan itu. Jadi banyak cara Tuhan Yesus melakukan kerjaannya di muka bumi ini. Dan orang Farisi, orang-orang yang tidak percaya Yesus itu mengatakan, apa sih tandanya? Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini loh. Nah, ayat 39 ya, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya tadi udah mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus disalib, ya mati, terus turun ke dalam kerajaan maut setelah 3 hari, bangkit dan mengalahkan maut. Nah, itu tanda Yunus. Kemudian pasal yang perikop yang ke-7 ya Bapak Ibu, kalau yang kelima tanda Yunus itu perikop kelima ya Bapak Ibu. Kemudian perikop ke-6 itu judulnya kembalinya roh jahat. Ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau menurut apa yang sudah saya dapat dari Tuhan, jadi kalau saya baca aja ya, karena cuma 3 ayat ya Bapak Ibu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, ini adalah perumpamaan Bapak Ibu. Jadi maksud Tuhan itu begini. Kita kalau sudah bertobat itu kan mengaku dosa kita, ya. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Kemudian kita dibaptis ya Bapak Ibu. Nah, dibaptis itu setelah pertobatan, baptisan karena pertobatan, itu adalah manusia dibersihkan ya Bapak Ibu. Nah, setelah dibersihkan, itu rumah ini, ya manusia itu harus diisi dengan roh yang besar itu ya, R-nya huruf besar ya, roh. Jadi dengan roh kudus. Karena apa? Hanya roh kudus itulah yang sanggup mengisi rumah yang kosong itu dan menjaga rumah yang kosong itu, melindungi rumah yang kosong itu tidak ada iblis yang masuk lagi. Nah, itu yang saya dapat Bapak Ibu ya. Kemudian perikop terakhir adalah perikop ke-8, judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Tuhan Yesus itu memang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Saya seandainya ya mungkin waktu itu ada bersama Yesus, sangat bahagia ya Bapak Ibu ya.
Nah, Tuhan Yesus itu ditanya, orang itu bertanya, karena ada waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus mengajar, itu ibu dan saudara-saudaranya itu mengikuti dia, ya Bapak Ibu. Nah, mereka bertanya begini, mengatakan kepada Tuhan Yesus di ayat 47, Matius 12 ini begini, maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ajaib ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menjawabnya begini, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Murid-muridnya itu ya kita ya Bapak Ibu pada saat ini. Kitalah murid Tuhan karena kita mengikuti perintah Tuhan dan kita menegakkan hukum Tuhan. Kita sudah bertobat, dibersihkan, dan kita diisi oleh roh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan begini, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata begini, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Wah, Tuhan Yesus itu mengangkat kita yang wanita menjadi ibunya, saudara-saudarinya, yang pria saudaranya, yang perempuan saudarinya. Loh, ini suatu keadaan gelar yang luar biasa Bapak Ibu. Kita itu loh dijadikan orang tuanya siapa gitu ya, kemudian orang itu berhasil dalam karir aja, kita bangga Bapak Ibu. Apalagi kita disebutkan sebagai saudara-saudara Tuhan, ibu Tuhan. Ayat 50 penutup bunyinya begini, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Ya, saya akhiri ya Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Ya, saya berharap tentu Bapak Ibu membaca secara seksama dan perlahan ayat-ayat di dalam Matius pasal 12 ini. Tentu tadi sudah diurai satu persatu perikop oleh Ibu Mirianti. Dan tentu saya percaya juga Bapak Ibu mendapatkan hal yang secara khusus bagi personal kita masing-masing. Nah, tapi kalau saya boleh katakan benang merah dari pasal 12 dari Injil Matius ini, Tuhan mau ngomong dan mengingatkan kepada kita. Tadi seperti apa yang Ibu Mirianti tadi katakan, bahwa kita ini kan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, hati kita, hidup kita ini sudah ditebus, dosa kita sudah diampuni, hidup kita ini sudah dibersihkan. Harusnya kita adalah orang-orang yang penuh belas kasihan kepada sesama kita. Bahkan kita orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kita menjadi saudara-saudaranya Yesus. Makanya kalau orang di daratan China yang percaya Yesus, mereka menyebut Yesus itu Koko Yesus. Karena Paulus juga katakan, Yesus itu jadi yang sulung. Kita ini sama-sama anak Bapa surgawi. Yesus anak Bapa surgawi, dia yang menjadi yang sulung, dan kita berikut-berikutnya. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ketika mereka menerima kasih karunia di dalam sejak perjanjian lama, saya katakan, hati yang tadinya dibersihkan, diberi hati yang baru, roh yang baru, tapi mereka nggak jaga. Makanya hidup mereka itu lebih kacau, walaupun mereka masih memakai jubah agama. Tapi hati mereka enggak penuh belas kasihan. Bahkan hati mereka kalau boleh dikata penuh dengan iri, hati dengki.
maka nanti Bapak Ibu akan temukan perumpamaan Yesus untuk menyindir mereka. Mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya dari luar bersih, tapi dalamnya penuh dengan hal-hal yang busuk. Nah, jangan sampai hidup kita seperti apa yang dinasehatkan oleh Yesus. Jangan sampai roh jahat itu kembali. Kita yang sudah dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, kita yang sudah disucikan, mari terus jaga hati kita untuk selaras berpadanan dengan kehendak Bapa, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan yang di perikop-perikop pertama tadi katakan. Bahkan kalau orang yang hatinya penuh dengan iri, apapun yang dilakukan orang lain itu tetap salah. Padahal itu hal-hal yang nggak esensi. Makanya di perikop pertama Yesus katakan, emangnya kalian nggak pernah lihat, nggak pernah ingat cerita bahwa Daud itu karena waktu dikejar-kejar saking lapar, dia minta ke imam di nok, kok nggak salah waktu itu makan, tapi nggak ada, yang ada cuma roti sajian. Tapi itu pun dimakan. Itu tadi karena Tuhan kita itu Allah yang penuh belas kasihan, panjang sabar, tidak berfokus pada hal-hal lahiriah. Di perikop berikutnya waktu menyembuhkan orang yang sakit pada waktu Sabat. Nah, berbeda sekali lagi terbanding terbalik dengan ahli Taurat Farisi yang hatinya nggak bisa dijaga bersih, nggak penuh dengan belas kasihan. Bahkan kerjaan mereka itu cuma menghakimi orang, cari salah orang. Nah, jadi itu yang ingin saya tambahkan menjadi benang merah secara khusus di pasal 12 ini. Yang pertama kita bersyukur karena hidup kita sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah dimurnikan oleh kuasa darah Yesus melalui pengampunan dosa. Dan seperti Paulus katakan di Kisah Rasul 2 ayat 37-39, ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang Ibu Mirianti katakan bukan roh yang kecil, roh yang besar. Yang 1 Yohanes katakan roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi mari Bapak Ibu terus jaga hati kita. Iblis itu nggak boleh lagi menguasai hati dan hidup kita. Walaupun dia selalu mengaum-ngaum seperti singa yang sedang mencari mangsa menunggu waktu yang lemah. Tapi percayalah dalam hidup kita ada roh yang kuat, Roh Kudus yang setia, diam selamanya dalam hidup kita, memampukan kita melakukan kehendak Bapa sehingga kita menjadi saudara-saudara dan hidup kita menyukakan hati Tuhan. Sehingga hidup kita penuh belas kasihan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari hari ini pesannya adalah jaga hatimu terus, izinkan Roh Kudus yang terus menguatkan, meneguhkan dan mengarahkan hidupmu kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan belas kasihan bagi orang. Jangan sampai hidup kita semakin rusak. Bayanginlah ayat yang tadi katakan kembalinya roh jahat. Ayat itu dengan jelas katakan maka keadaan mereka lebih parah daripada sebelumnya. Jadi kita yang sudah dibaharui, kita yang sudah dipulihkan, biar hidup kita terus disertai kuasa Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan dipermuliakan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Saya persilahkan Johan ya yang berdoa, nanti akan ditutup oleh Ibu Mirianti. Oke, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami, menyertai hidup kami, memimpin, menuntun, menguasai hidup kami. Biarlah firman-Mu itu terus Tuhan membuat pola pikir, tingkah laku, dan sikap hati kami semakin hari semakin benar Tuhan. Dan Kau selalu memberkati kami. Ya Bapak, ingin memberkati Ibu Mirianti Tuhan, biarlah berkat kesehatan, umur panjang dan sejahtera, sukacita menyertai Ibu Mirianti Tuhan. Tapi juga Pak Siregar, juga berkati juga anak cucu menantu dari Ibu Mirianti Tuhan. Biarlah
visi misi, doa, mimpi, kerinduan hati Ibu Marianti dan keluarga diberkati, diwujudkan Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Dorcas selalu Tuhan, jalan selalu tambah-tambahkan kesehatannya, pulihkan dari segala kelemahan tubuhnya. Kau berkati, biarlah semua sel-sel dan organ-organ tubuhnya sehat Tuhan. Kayak dokter, pakai juga obat ya Bapak. Berkati visi misi pelayanannya, usahanya, anak-anaknya. Kau berkati ya Bapak. Kau memberkati juga bangsa negara kami Tuhan. Kau memberkati bangsa negara kami dengan keamanan, dengan cuaca yang baik, dengan alam yang baik, dengan ekonomi yang baik Tuhan. Apapun dari permasalahan dari dunia ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Indonesia Tuhan. Kau pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan menjadi berkat di bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau sebarkan Injil kebenaran-Mu ke bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati terus para pemimpin Indonesia ini Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, dan aparatur negara, TNI dan Polri untuk bersatu, memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga setiap hukum dan undang-undangnya itu berpihak kepada rakyat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa Amin. Bapa, terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur terima kasih ya Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa hidup di muka bumi ini. Karena roh-Mu yang besar itulah yang mengisi hidup kami. Sehingga kami berjalan senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami mendapatkan berkat dari Bapa Sorgawi, anugerah yang ajaib luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga damai sejahtera yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kami, serta pertolongan dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa melingkupi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan Tuhan tolong doakan terus supaya acara hari ini berjalan dengan baik. Itu rundown Bapak acaranya Ibu mau gimana? ikutin acaranya, nanti boleh join di Zoom ini juga Bapak Ibu. Nanti akan saya live Oh secara iya, Zoom. mulainya? Kalau di Indonesia bagian Barat berarti jam 4. Oh, jam 4 sore. Sorry, Ya, jam doakan. 3.30. Oh, 3.30 Ya, mulai karena dari ya. sini 4.30 kalau di waktu Indonesia Tengah. Oh, Bali sudah Indonesia Tengah ya sekarang ya? Iya, Oh, kira Lombok yang Indonesia Tengah. Bali sudah Indonesia Tengah. Oh, Indonesia Tengah juga ya. Berarti 3.30. 3.30. Nah, Ya, nanti saya join deh. Ini oke, Pak Simon sudah di sana ya? Pak Simon siang ini baru sampai. Iya.